Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memikirkan mengenai topik misteri atas sakit penyakit. Saudaraku, rasanya menjadi sangat penting melihat secara utuh konsep tentang sakit penyakit dalam Alkitab. Bukan karena jenis penyakit yang terus berkembang di dalam zaman yang makin canggih malah makin membingungkan ini. Melainkan justru mengenai pemahaman orang Kristen sendiri. Yang tidak sedikit justru melenceng dari kebenaran yang diberitakan, yang diajarkan oleh Alkitab. Sudah seringkali sebenarnya peringatan agar para pengkhotbah jangan main comot sini sana soal penyakit dan soal kesembuhan. Ya. Namun berulang kali pula kesalahan ini terjadi. Jadi saudara-saudaraku, bahkan hingga saat ini masih ada saja orang-orang Kristen yang berpandangan sangat picik. Yang mengatakan bahwa sakit pasti akibat dosa. Dan orang tidak memerlukan dokter. Jangan berurusan dengan dokter. Cukup dengan lipat tangan berdoa dan kita minta Kristus tabib yang agung untuk menyembuhkan. Saudara, saya sangat percaya. Sakit penyakit boleh disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan saya sangat percaya. Kuasa Kristus dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tetap berlangsung dan tetap berlaku. Hanya, jangan menghina Alkitab. Seakan-akan orang Kristen menjadi orang Kristen yang picik. Menolak kedokteran, menolak kemajuan. Karena seluruh sistem kemajuan yang ada pun adalah anugerah Allah. Jangan lupa itu. Dan jangan lupa yang namanya Lukas adalah seorang tabib. Jangan lupa itu saudaraku. Dan jangan lupa juga Yesus mengatakan orang sakit memerlukan tabib. Dan orang berdosa memerlukan juru selamat. Artinya apa? Tuhan Yesus mengakui tabib itu memang diperlukan. Dan Tuhan tidak melawannya. Dan Tuhan tidak melarangnya. Lalu bagaimana kita zaman sekarang ini justru mengatakan tidak perlu berurusan dengan dokter. Dengan dalih Tuhan Yesus akan menyembuhkan kita. Saya kira ini menjadi satu kesalahan yang fatal, bukan? Yaitu yang saya sebut itu menghina Alkitab. Karena apa? Karena seringkali banyak kita tidak mau belajar dengan serius daripada Alkitab itu sendiri. Nah karena itu saudara, mari kita belajar baik-baik. Alkitab membicarakan mengenai penyakit. Saya dapat mengatakan di sini saudara, jenis penyakit di dalam Alkitab itu ada 3 hal yang penting. Pertama, apa yang dikatakan dan dilukiskan sebagai penyakit fisik. Dalam Mazmur pasal 90 ayat 10 itu merupakan satu doa Musa. Ia mengatakan berapa sih umur manusia? Paling banter 70 tahun. Lebih daripada itu apa? Kesengsaraan, kesulitan. Artinya apa? Ya orang kalau sudah lebih dari 70 tahun, maka dalam ketuaan usia, sakit penyakit menjadi satu hal yang lumrah. Itu namanya sakit fisik. Pengkhotbah pasal 12 juga mengatakan sedemikian di dalam ayat yang pertama. Waktu dia mengingatkan kepada setiap orang supaya mengingat penciptanya ketika ia masih muda usia. Karena jikalau lewat dari muda usia, ketika datang hari-hari kesulitan, hari-hari tua, di mana dilukiskannya sebagai gigi yang sudah mulai rontok, pendengaran yang sudah tidak lagi terang, begitu ya. Nah itu yang disebut kelemahan-kelemahan, kesulitan-kesulitan fisik. Mau apa lagi kalau sudah begitu? Nah jadi saudara, ketuaan karena usia, daya tahan yang menurun, sakit karena virus dan lain-lain. Itu dikatakan sebagai satu penyakit fisik. Nah, kita bicara itu. Yang kedua, yaitu sakit jiwa, saudara. Dan dalam Daniel pasal 4 Nebukadnezar dilukiskan menjadi seperti orang yang gila. Nah, istilah gila ya. Yaitu seperti binatang yang memakan rumput tak karu-karuan begitu. Ya. Karena dia mendapat satu penghukuman, tapi kemudian seudah itu, dia tidak lagi melakukannya. Di dalam Mazmur 102 juga ada lukisan yang sangat jelas sekali. Bagaimana ada satu tekanan, himpitan, sehingga sang pemazmur berteriak, aku ini sudah seperti bukan manusia lagi. Nah saudara, apa yang disebut sebagai penyakit jiwa di dalam kegilaan? Ada. Orang-orang yang maniak kepada kekuasaan juga ada. Sehingga mereka merasa ponga dan hebat luar biasa. Itu salah satu juga unsur yang ada pada Nebukadnezar di dalam Daniel pasal 4. Yang merasa dialah penguasa pemilik dunia ini sekaligus. Wah, kena tegur, kena marah sama Tuhan. Sampai akhirnya apa? Yang rasa kuasa itu tidak lebih dari orang yang gila, saudara. Itu pengertiannya. Jadi kalau ada orang yang mau rebut kekuasaan, mau di atas terus, hati-hati, kemungkinan besar dia sakit jiwa. Nah cuma seberapa banyak, ya itu saja masalahnya. Besar kecilnya, tebal tipisnya, itu saja. Ya, jadi saudara hati-hati. Nah, soal kegilaan ini tentu berbagai pola begitu ya. Nah kalau saya sebut maniak kepada kekuasaan juga berbagai jenis. Dalam dunia modern sekarang sangat banyak sekali variasinya. Orang-orang yang depresi, tertekan ya, itu juga disebut orang-orang
yang mengalami sakit jiwa. Yang ketiga, saudara, adalah kerasukan setan. Nah, ini menjadi agak unik karena dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 16 mengenai sakit penyakit baik itu fisik maupun kejiwaan agak dibedakan di sini. Iya. Jadi dalam Kisah 5 ayat 16 itu dilukiskan kerasukan itu sebagai bentuk tersendiri yang khas dari penyakit yang ada. Nah, ini yang mungkin menjadi sangat sulit dimengerti di dalam dunia modern sekarang, khususnya bagi mereka-mereka yang berkecimpung dalam dunia psikologi. Nah, orang-orang yang secara medis begitu ya. Kisah 5 ayat 16 berbunyi seperti ini, saudara. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun, serta membawa orang-orang yang sakit, dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Dan mereka semua disembuhkan. Jadi dipisahkan orang-orang sakit dan yang diganggu roh jahat. Mereka-mereka yang kerasukan setan. Iya. Nah, jenis ini memang bisa muncul dalam bentuk seperti orang kena ayan, begitu. Sehingga waktu setannya diusir, lalu orang itu sembuh. Jadi bukan penyakit ayan itu sendiri sebenarnya. Jadi itu merupakan fenomena yang keluar, yang kelihatan. Jadi saudara juga jangan bilang kalau lihat orang sakit ayan terus bilang ini kerasukan setan. Itu hati-hati saudara. Satu kali di satu kesempatan ada orang memang rupanya kena ayan. Waduh, lalu ada orang buru-buru, Pak kerasukan setan tolong ditengking Pak. Saya lihat pelan, saya berdoa dalam hati. Lalu ada orang yang kasih tahu saya itu sakit ayan Pak. Diangkat pelan-pelan, ya sudah dibawa dokter beres. Ini saudara konyol jadinya ya. Nah kan nggak lucu kalau kita tengking-tengking lalu teriak-teriak nggak karu-karuan, orang ayan beneran kok begitu loh. Jadi jangan langsung diekuivalen, disamakan ayan dengan kerasukan setan. Tetapi orang yang kerasukan setan bisa muncul dalam bentuk seperti orang sakit ayan. Ya. Nah orang kerasukan setan juga bisa mempunyai kekuatan yang ekstra. Besarnya luar biasa. Ya, itu seperti orang yang kerasukan setan di Gadara dalam kitab Injil. Nah jadi saudara, 3 jenis penyakit baik fisik, jiwa maupun kerasukan setan secara umum ini bisa dipahami di dalam dunia modern, dalam dunia kedokteran sekarang. Walaupun sebenarnya ada juga beberapa hal-hal yang masih kabur. Misalnya penyakit seperti orang yang timpang. Pengertian timpang ini apa ini? Orang yang tabrakan kemudian menjadi cacat. Atau memang sejak lahir begitu. Atau apa maksudnya? Nah, ini maksudnya kabur begitu ya. Bisa dijelaskan tetapi yang mana? Istilah demam. Demam ini kok sampai apa ini? Demam tinggi. Apa karena malaria atau karena apa begitu ya? Mertua Petrus yang demam apa itu jenisnya? Pengertian seperti orang yang sudah pendarahan sekian lama. Pendarahan apa nih? Yang terus-menerus terjadi atau karena apa? Bleeding seperti apa pengertiannya? Nah penempatan-penempatan itu perlu sedikit bijaksana. Nah itu masih kabur ya. Tapi soal kerasukan setan memang menjadi semacam satu permasalahan yang serius. Saudara. Orang-orang modern yang menolak kepada pemahaman tentang keimanan akan mengatakan itu tidak lebih daripada sakit jiwa. Begitu ya. Padahal kita membedakan antara sakit jiwa dengan kerasukan setan. Nah saudara, itulah yang masih ada. Jadi tidak perlu sebenarnya diperdebatkan antara pemahaman Alkitab dengan dunia modern. Ya, itu harus hati-hati. Ada satu perkembangan terus dalam dunia psikologi yang kita pahami. Kalau dulu dalam dunia psikologi dipahami tentang tabula rasa. Orang itu lahir seperti kertas putih. Yang dioret-oret mau dioret apa begitu ya. Tergantung lingkungan dan seterusnya. Jadi tidak menerima konsep dosa turunan. Tapi dalam perkembangan belakangan tidak sedikit para pakar-pakar psikologi yang mulai mengakui kecenderungan itu sudah ada dan orang tidak lagi seperti tabula rasa atau kertas putih itu. Nah saudara, pertumbuhan perkembangan seperti ini harus dilihat begitu ya. Perkembangan zaman ternyata memang membuat banyak orang menjadi bingung. Dulu begitu psikologi baru muncul coba mau menjelaskan problema dunia ini. Problema kenakalan, problema kekacauan. Tapi makin lama makin dijelaskan, makin membingungkan karena berbagai hal, penyebab-penyebab yang tidak bisa diselusuri hanya dengan sekedar ilmu seperti itu. Nah itu namanya kan kemajuan pemahaman. Jadi tidak ada benturan, tetapi mungkin yang satu belum memahami yang lain, itu saja. Nah jangan orang Kristen yang ikut-ikutan kacau begitu kan. Yang akhirnya membuat diri menjadi eksklusif, tidak bisa lagi dipahami, tidak lagi bisa dimengerti. Seakan-akan ngambang, gak karu-karuan. Nanti dulu saudara. Tuhan menyuruh kita dalam dunia ini untuk mengelola dunia ini. Mengatur dunia ini, menguasai dunia ini. Bukan lari dari dunia ini, itu harus hati-hati. Dalam Yohanes pasal 17 waktu Yesus doa, dia bilang, aku tidak minta untuk engkau mengambil mereka dari dunia ini. Tapi membenahi kita, menguatkan kita, meneguhkan kita. Supaya kita berperan dalam dunia ini. Jadi barang siapa yang tidak mau lagi berurusan dengan dunia, harus baca baik-baik Yohanes 17 ya. Belajar dari Alkitab. Jangan bikin hal-hal atau pengertian yang gak karu-karuan. Yang membuat orang banyak menjadi kacau bala luar biasa. Dan orang Kristen juga
Jangan gampang-gampang percaya, dengar sana, dengar sini. Karena cocok dengan perasaan, senang dengan emosi. Hanya saudara tidak ngerti lagi, iman sudah tidak bertanggung jawab lagi. Ya, pahami Alkitab baik-baik. Nah, saudaraku. Nah, sekarang kita akan melihat apa sih sebenarnya yang menyebabkan orang itu bisa sakit. Nah, ini penting ya, supaya saudara-saudara yang mungkin sedang sakit hari ini boleh menemukan pengertian. Mungkin saudara yang lagi diopnam di rumah sakit, yang sudah sakit berlarut panjang begitu ya. Jangan-jangan saudara mulai menghukum diri seakan-akan ini salah, ini dosa apa dan seterusnya. Nah, perhatikan saudara. Penyebab penyakit di dalam Alkitab itu ada dua bagian prinsip yang saya sebut umum dan khusus. Secara umum adalah dalam Kejadian 3 ayat 16 sampai 19 dilukiskan bagaimana sesudah manusia jatuh dalam dosa, ya memang sudah mengalami sakit. Hawa, engkau akan melahirkan mengalami sakit yang luar biasa. Adam, cari makan engkau keringetan, ketusuk duri ini dan itu dan seterusnya. Lalu sampai akhirnya kamu yang dari debu menjadi debu kembali. Sampai puncak dari sakit penyakit adalah kematian. Jadi waktu manusia jatuh dalam dosa, sudah memang iya, begitu ya. Itu secara umum. Tetapi bagaimana sekarang manusia mengalami sakit di dalam hidupnya? Ada uraian yang kita sebut khusus. Nah, ini yang saya sebut khusus begitu ya. Pertama, saudara, yaitu penyakit memang karena dosa, karena iblis. Dalam Lukas pasal 13 ayat 16, ada seorang perempuan yang sudah bungkuk belasan tahun. Tuhan bilang dia diikat oleh iblis. Jadi benar-benar kok. Dia itu sudah diikat, entah karena semacam kontrak zaman dulu dia bermain dengan okultisme begitu ya. Itu tidak jelaskan, tetapi ternyata keterikatan dengan iblis itu jelas digambarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Jadi karena apa? Karena iblis. Oh, ada sakit karena iblis? Ya ada, Alkitab cerita kok. Tapi jangan bilang semua karena iblis, lalu main tengking-tengking melulu gitu loh. Nanti dulu gitu. Yang kedua adalah apa? Nah, yang kedua saudara, ternyata penyakit juga bisa merupakan hukuman dari Tuhan. Hukuman dari Tuhan. Jadi yang pertama karena memang dosa, ya, dia memang udah berurusan sama iblis. Yang merupakan hukuman karena seorang sombong, begitu ya, dihukum sama Tuhan. Dalam 2 Tawarik pasal 26 ayat 16 sampai 22, itu cerita tentang Raja Uzia yang dilarang oleh para imam untuk memberikan korban bakaran. Wah, dia rasa dia raja. Imam ngatur-ngatur seenak perutnya, enggak bisa. Wah, kira-kira gitu ya. Nah, saudara, dengan mental penguasa yang hebat, langsung dia masuk. Tuhan marah. Langsung dia mengalami tulah yang sangat menyakitkan. Ya, dia sakit saudara. Nah, Ananias Safira juga sama. Bohong. Roh Kudus marah. Langsung apa? Gelabak. Mati. Itu peristiwa dalam Kisah Rasul. Ini sudah seluruh harta benda kami berikan. Padahal diumpetin sebagian. Iya saudara. Korupsi. Kolusi dia saudara. Ya. Zaman sekarang KKN susah diberantas. Berurusan aja nggak karu-karuan. Diplomasinya kebanyakan, bahasanya macam-macam. Nah, kita udah makin bingung dan ngeliatnya begitu ya. Kadang-kadang kita berharap ya mbok zaman seperti dulu itu muncul lagi ya Tuhan, begitu ya. Orang bohong gedebuk mati, bohong gedebuk mati. Nah loh, cuman jadi saya juga bingung saudara. Berapa banyak yang mati nanti di Indonesia ini gara-gara KKN itu. Nah, ini serem juga begitu ya saudara yang kekasih. Nah, tapi hati-hati. Tidak mati sekarang, mati nanti ya. Urusan sama Tuhan. Nah, saya harap yang KKN itu hati-hati ya. Jangan sampai Tuhan hukum kamu. Nah, orang Kristen yang ngerti kebenaran, awas. Yang ketiga, bisa juga menjadi satu bentuk teguran atau pendidikan. Dalam Ibrani pasal yang 12 ayat 6 sampai 12, Tuhan mengatakan loh, anak-anak yang kucintai akan kuhajar gitu kan. Akan kusesah. Ya, mereka menerima ganjaran yang sulit. Bentuknya apa? Bisa sakit penyakit. Sakit nggak? Oh sakit. Memang pada waktu itu sakit mendatangkan duka cita. Tetapi ketahuilah akhirnya engkau akan mengerti dan bersuka cita. Nah itu kalau orang dididik, ditegur oleh Tuhan. Ya, ini anak Tuhan yang mulai melenceng-lenceng jalannya. Pok, dipukul sama Tuhan. Bisa? Bisa. Yang keempat untuk kemuliaan Tuhan. Loh, kok penyakit untuk kemuliaan Tuhan? Ada saudara. Makanya baca Alkitab baik-baik, kan begitu. Dalam Yohanes, pasal yang ke-9 ayat ke-3, murid-murid waktu tanya satu orang yang kena penyakit, ya, dikatakan buta sejak lahir. Lalu mereka tanya, guru ini dosa siapa ini? Nah, Yesus jawab apa? Bukan dosa siapa-siapa. Tetapi, karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kok pekerjaan Allah mau dinyatakan di dalam dia lah sampai orang itu jadi sakit. Kan gawat ini.
Seakan-akan Tuhan itu kok kejem banget. Untuk menyatakan pekerjaannya, untuk menyatakan kemuliaannya. Seorang dibuat sakit loh saudara. Sejak lahirnya. Kok bisa begitu? Nah, itu Tuhan. Jadi bisa nggak orang sakit untuk kemuliaan Tuhan? Bisa. Untuk kagungannya? Iya gitu loh. Nah jadi ini perlu kita pahami dengan baik. Kita perhatikan dengan baik-baik ya. Nah yang terakhir juga penyebab penyakit adalah karena kelemahan fisik juga bisa saudara. Alkitab juga ngomong. Cuma rumahnya orang Kristen, nah itulah lompat-lompat kalau baca Alkitab ya. Ngomot satu selesai, nak mau belajar yang lain. Habis kalau belajar yang lain satu Alkitab kan memang pusing juga, ya. Capek ya. Memang capek. Sementara orang mau persiapan khotbah aja nggak ada yang mau lagi. Nanti Roh Kudus yang pimpin, selalu bilang begitu. Bersembunyi di balik kemalasan. Nah, orang Kristen tak boleh gitu ya. Belajar baik-baik, baca baik-baik. Waktu baca, waktu persiapan juga Roh Kudus pimpin. Emangnya dikira enggak? Nah itu harus hati-hati juga. Jadi jangan malas ya. Saudara kalau dengar pengkhotbah ngomong gitu, ya sudah, jangan didengerin lagi. Itu orang malas baca Alkitab. Baca Alkitab baik-baik. Ya. Jangan jual nama Kristus, jangan jual-jual nama Roh Kudus. Ya. Kelemahan fisik. 1 Timotius 5 ayat 23. Nah, ini ayatnya. Jangan lagi minum air saja. Ini Paulus ngomong sama Timotius. Melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Ya, jadi yang namanya Timotius itu punya penyakit. Nah, istilah kita mah lah begitu sekarang ini, gangguan pencernaan, saudara. Ya, jadi ada berdosa? Enggak. Ditegur Tuhan? Enggak ada kaitannya ke sana kok. Untuk kemuliaan Tuhan, enggak ada kaitannya ke sana kok. Kenapa? Ya, memang lemah fisiknya. Ya, kenapa lemah fisik? Ya jangan tanya, itu banyak macam-macamnya. Ya, ya mungkin kurang olahraga, apa kurang makan dulu, kurang teratur, begitu ya. Nah kita nggak tahu, nggak jelas di sini, nggak diceritakan kenapa. Tapi ternyata ada penyakit pencernaan. Paulus bilang jangan minum air melulu, minumlah anggur sedikit-sedikit. Tapi jangan jadikan itu alasan untuk minum anggur banyak-banyak lalu saudara mabok. Bilang, ini juga Alkitabiah. Itu salah saudara, nggak boleh ya. Nah jadi saudara, kalau kita melihat begini ada beberapa kemungkinan mengapa seseorang itu menjadi sakit. Jadi, saya berharap tidak cepat-cepat kita berkata, wah kamu sakit karena dosa. Atau mungkin saudara lalu berkata, wah ini rencana Tuhan. Tuhan punya rencana yang besar dalam dirimu. Begitu ya. Hati-hati juga saudara. Apa saudara pikir kalau orang sakit terus Tuhan punya rencana besar? Nah lalu kalau ada begini pertanyaannya kan, kalau ada rencana besar ada rencana kecil Tuhan dong. Kalau ada rencana kecil yang mana yang disebut rencana kecil Tuhan? Nah kalau ada rencana Tuhan besar kecil berarti Tuhan itu tidak mahal lagi kan. Katanya Tuhan maha baik kan begitu. Iya kan? Katanya Tuhan maha kuasa. Tapi ternyata rencananya ada yang gede, ada yang kecil. Nanti saya takut lagi. Saudara bilang, rencana Tuhan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Kita bikin kecil, besar. Ya. Pendek, menengah, panjang. Itu karena kita di dalam keterbatasan. Jangan bawa-bawa Tuhan diukur dari ukuran kita, manusia yang terbatas. Jangan gitu, saudara. Waktu Tuhan menciptakan alam ini semua baik, semua baik, semua baik. Tidak ada satupun tindakan Tuhan yang tidak baik. Iya, lah kalau ada besar kecil nanti yang besar baik, yang kecil jadi tidak baik begitu, atau kurang baik, kan jadi kacau nanti pengertian ini. Nah belajarlah kita baik-baik ya. Jadi jangan tak karu-karuan, ini jadi konsep salah semua. Hati-hati sekali. Nah kalau kita sudah mengerti Alkitab baik-baik, boleh khotbah. Nanti kalau sudah begini ya, orang dunia baru kagum-kagum, lihat, waduh, ini orang Kristen luar biasa sekali. Tapi gara-gara banyak yang ngawur-ngawur khotbah, orang dunia jadi sembrono menghina kekristenan. Nah jadi kalau kita dihina, seringkali bukan karena orang-orang dunia itu sombong atau apa begitu ya dalam pengertian yang artinya salah melulu begitu. Tapi kita juga sering membuat diri kita pantas untuk dihina sih. Nah itu jadi hati-hati begitu ya. Kalau orang dunia menghina memang sudah kerjaannya menghina. Tapi kalau sampai dihina gara-gara kita pantas dihina, nah kan kita kurang ajar betul di situ toh. Tanggung jawab dong. Nah, jadi saya harap saudara-saudara yang mendengarkan baik-baik memperiksa diri supaya boleh menjadi Kristen sejati yang menyenangkan hati Tuhan seutuhnya. Nah saudara, nah kalau begini, kemudian kita melihat bagaimana Rasul Paulus berkata kepada Timotius minum anggur, jangan cuma minum air. Lah, Rasul Paulus itu apa nggak punya karunia penyembuhan? Sampai-sampai murid kesayangannya loh Timotius, dia nggak sembuhin. Dia nggak tumpangin tangan. Kenapa disuruh minum anggur? Apa ini Paulus nggak bertanggung jawab? Wah, saudara-saudara, nggak selalu. Nah kalau Rasul aja begitu rendah hati ya, dia nggak tumpang tangan. Dia sadar kok Tuhan nggak pimpin, Tuhan nggak suruh. Jangan sok tahu dong gitu loh. Jangan terus spesialisasi dong. Hati-hati saudara. Karunia ada, saya percaya sekali. Saya pernah tumpang tangan perut saya sakit sembuh Saya sangat percaya hal itu. Saya pernah doa betul-betul hujan mau turun. Saya mau pelayanan jalan kaki, saya doa dalam nama Yesus supaya Tuhan tolong pimpin. Hujan tertahan saudara. Sampai saya mulai waktu itu tugas saya menjadi MC. Begitu saya sampai tiba di tempat persekutuan, langsung hujan derasnya luar biasa.
Apa itu bukan mujizat? Bagi saya itu mujizat besar. Bagi pribadi saya menumbuhkan iman. Saya percaya sekali itu. Tapi karena dalam kepercayaan saya mau bertanggung jawab sepenuhnya. Belajar Alkitab baik-baik, itu saya. Ya, sehingga waktu mengambil keputusan jadi hamba Tuhan, walaupun saya sudah khotbah ratusan kali, saya tidak mau sembarang. Saya masuk sekolah teologi, belajar dulu baik-baik, pertimbang baik-baik, pikir baik-baik. Ya, dan itu saya bersyukur Tuhan tolong, Tuhan pimpin. Dan saya tidak mau jadi batu sandungan. Tapi saya berdoa kiranya Tuhan terus memberkati saya, boleh menjadi berkat. Ya, nah, saudara-saudara saya harap juga demikian. Oleh karena itu Paulus tidak tumbang-tumbang tangan tuh. Dia tidak marah atau tidak terus ngomong aneh-aneh kepada Timotius ya, yang sakit mah itu ya, disuruh malah minum anggur begitu loh. Nah, Paulus sendiri apa? Paulus sendiri adalah 2 Korintus pasal 12 itu dikatakan ada duri di dalam dagingnya yang melukiskan satu penyakit, cuman tidak jelas ini memang penyakit ini penyakit apa ini jenisnya begitu ya. Tetapi ada dalam dirinya. Dia sudah bilang sama Tuhan, Tuhan tolong aku lepaskan dari sini. Tapi Tuhan bilang apa? Enggak Paulus, biarin di situ. Ya, rasain itu, tanggung itu. Loh, kenapa? Supaya kau itu menjadi bagianmu, kau dikecot terus, digrecokin terus, supaya jangan jadi sombong katanya. Lah seumur-umur itu Paulus nanggung itu. Tuhan gak lepasin. Karena Paulus dosa? Enggak. Paulus gak layak? Enggak. Lalu kenapa Paulus mesti begitu? Itu untuk kebaikan dia. Jadi ada penyakit untuk kebaikan? Ada. Nah itu Paulus. Baca baik-baik. 1 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 10. Nah kalau Tuhan mau kita susah, mau sakit tuh, marah-marah sama Tuhan. Jangan dong ya. Nah jadi saudara, karena hal itu kita mesti mengerti. Ya, itu sebab Tuhan mengatakan pada Paulus yang minta kesembuhan itu ya, supaya dibereskan ini. Tapi dia berkata, Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Nah itu. Karena itu Paulus bilang, aku lebih suka bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah kita ini mau pengen sok-sok jagoan kan begitu ya. Hebat kalau sudah sembuh dari penyakit. Puji Tuhan kalau Tuhan kasih sembuh. Tapi jangan bilang hebat dong. Kalau gitu Paulus tidak hebat begitu. Nah jangan hina Paulus dong. Nah kita kadang-kadang kacau balau ya. Khotbah satu sisi sepertinya mengangkat memuliakan Tuhan. Tapi di sisi lain justru menghina Alkitab. Nah itu hati-hati saudara. Ya, nah kita mesti baik-baik. Oleh karena itu saudara yang kekasih. Akhir daripada pemikiran kita pada pagi hari ini saya ingin mengingatkan kepada setiap kita. Jangan kita terjebak kepada pikiran yang sempit memahami sakit penyakit. Tetapi biarlah oleh kasih dan kuasa Allah kita betul-betul mengerti apa yang dia sedang kerjakan. Karena itu jikalau saudara sedang sakit hari ini, saya ingin mengatakan pada saudara, tenanglah. Jangan gerasa gerusuk, gelisah sana, gelisah sini, tidak karu-karuan. Doa baik-baik, evaluasi baik-baik, pikir baik-baik. Kalau engkau sudah rasa, tidak ada yang salah kok. Ya sudah. Mungkin engkau kurang tidur, kurang istirahat, ya istirahat yang baik-baik. Iya. Nah, ini bukan dosa kok. Jadi jangan dikait-kaitkan sama dosa. Tapi kalau dosa, jangan bilang ini kelemahan fisik biasa. Minta ampun sama Tuhan. Memang ada yang salah. Berdoa. Mungkin Tuhan lagi menegurmu. Mungkin Tuhan lagi menghukummu. Iya. Atau mungkin Tuhan menyatakan kemuliaan dalam dirimu. Atau mungkin juga karena kelemahan fisik. Kesalahan kamu. Iya. Bisa jadi. Nah, saudara perlu hati-hati itu. Doa baik-baik begitu ya. Sehingga dengan hal itu, kita boleh memahami kehendak Allah dalam hidup kita. Supaya semakin kita indah di dalam mengikut dia, supaya semakin kita pahami betapa manisnya bersekutu dengan dia. Saudara-saudara, ikuti terus bagian ini. Minggu depan kita akan membicarakan mengenai sakit penyakit itu bagaimana terjadi di dalam hidup kita. Dan bagaimana harusnya kita menyikapi dan mengatasinya. Hari ini, kiranya Tuhan menolong kita untuk memahami lebih dan lebih lagi.